Di balik hamparan subur tanah Jawa, di antara rimbun hutan jati yang membisu, tersimpan sebuah kisah yang nyaris tenggelam oleh waktu, sebuah legenda tentang amarah alam, pengkhianatan, dan lahirnya sebuah nama. Tahukah kamu bahwa jauh sebelum dikenal sebagai Bojonegoro, tanah ini pernah menjadi saksi bisu sebuah kerajaan agung yang dipaksa bertekuk lutut oleh air bah? Ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah jeritan sejarah yang menggema dari kedalaman Bengawan Solo, kisah tentang kerajaan Malowopati dan rajanya yang legendaris, Prabu Angling Dharma. Siapkah kamu mendengar bisikan masa lalu yang terlupakan itu? Malam itu, bulan menggantung pucat di atas aliran Bengawan Solo yang tenang, airnya memantulkan kerlip bintang, seolah menjadi cermin bagi langit yang tak berawan. Di tepiannya, hutan jati berdiri rapat dan kokoh, daun-daunnya saling bergesekan, menciptakan melodi sunyi yang hanya bisa dipahami oleh keheningan itu sendiri. Sesekali, suara jangkrik memecah kesunyian, bersahutan dengan pekik burung malam dari kejauhan. Disinilah, di jantung tanah Jawa yang permai ini, berdiri sebuah pusat peradaban yang makmur, Kerajaan Malowopati. Udara terasa sejuk, dipenuhi aroma tanah basah dan wangi bunga liar. Kehidupan berjalan harmonis, selaras dengan ritme alam yang agung. Rakyatnya hidup tenteram, bercocok tanam di tanah yang subur, dan memandang pemimpin mereka dengan penuh hormat. Namun, mereka tidak tahu, di balik ketenangan yang memesona ini, alam sedang menyimpan sebuah rahasia besar, sebuah murka yang siap ditumpahkan kapan saja. Angin malam yang biasanya membawa kesejukan, malam itu terasa berbeda, membawa firasat yang tak terbaca, seolah membisikkan pertanda akan datangnya perubahan abadi. Di pusat kemegahan Malowopati, bertahta seorang raja yang namanya melegenda melintasi zaman, Prabu Angling Dharma. Dia bukan sekadar penguasa bermahkota emas, melainkan seorang pemimpin yang hatinya menyatu dengan denyut nadi rakyat dan alamnya. Sosoknya agun, tatapan matanya tajam, namun memancarkan kehangatan dan kebijaksanaan. Namun, ada satu anugerah yang membuatnya istimewa, sebuah kesaktian yang tak dimiliki manusia biasa. Prabu Angling Dharma mampu memahami bahasa semua makhluk hidup. Baginya, kicau burung di pagi hari bukanlah sekadar nyanyian, melainkan berita dari angkasa. Desis ular di semak belukar bukanlah ancaman, melainkan peringatan dari perut bumi. Ia sering terlihat berjalan sendirian di taman istana, kepalanya sedikit miring, seolah tengah bercakap-cakap dengan seekor capung yang hinggap di pundaknya, atau mendengarkan keluh kesah kawanan semut yang berbaris rapi. Anugerah inilah yang membuatnya menjadi raja yang adil. Ia tahu kapan musim tanam terbaik dari bisikan angin. Ia tahu di mana sumber air baru dari cerita kawanan rusa. Rakyat mencintainya karena mereka merasa dipimpin oleh seseorang yang tidak hanya memerintah dengan kekuasaan, tetapi juga dengan pengertian yang mendalam terhadap kehidupan itu sendiri. Kepemimpinannya adalah simfoni antara manusia dan alam. Namun, kedamaian itu mulai retak pada suatu senja yang ganjil. Saat Prabu Angling Dharma sedang bersemedi di tepi Bengawan, ia mendengar percakapan yang membuatnya resah, bukan dari manusia, melainkan dari sepasang buaya putih purba yang bersemayam di dasar sungai. Mereka berbicara tentang air yang akan naik, tentang langit yang akan menangis tanpa henti, dan tentang daratan yang akan menjadi lautan. Firasat buruk menyelimuti hatinya. Segera, ia mengumpulkan seluruh pejabat dan penasihat kerajaan di balairung utama. Dengan suara berat, ia menyampaikan penglihatannya. Aku mendengar dari penjaga sungai, bencana besar akan datang, air bah akan menenggelamkan negeri kita. Kita harus segera memindahkan pusat kerajaan ke tempat yang lebih tinggi. Kahutan di selatan, keheningan yang mencekam menyelimuti balairung. Para pejabat saling berpandangan. Wajah mereka dipenuhi keraguan. Patih Batik Madrim, tangan kanannya yang setia, mengangguk percaya, namun tidak semua sependapat. Seorang adipati yang ambisius dan selalu iri pada sang prabu maju ke depan. Ampun, Paduka, ujarnya dengan nada sinis, haruskah kami percaya pada obrolan binatang? Langit cerah, sungai tenang, mungkin Paduka hanya terlalu lelah. Benih perpecahan mulai ditabur. Sebagian pejabat terhasut, menganggap perintah raja sebagai tindakan gegabah yang akan menimbulkan kepanikan. Sia-sia mereka menolak untuk pindah. Lebih percaya pada apa yang mata mereka lihat daripada apa yang telinga raja mereka dengar. Angling Dharma menatap mereka dengan kecewa. Ini bukan soal percaya padaku, tapi percayalah pada pertanda alam, serunya. Hari-hari berikutnya terasa semakin mencekam. Pertanda alam yang diramalkan mulai menjadi nyata. Langit yang biasanya biru jernih,
kini lebih sering tertutup awan kelabu pekat. Bahkan saat matahari bersinar terik, burung-burung tak lagi berkicau riang. Mereka terbang rendah dalam formasi aneh. Seolah mencari tempat berlindung, kawanan hewan liar turun dari hutan, melintasi perkampungan dengan gelisah. Mata mereka memancarkan ketakutan, udara yang tadinya sejuk kini terasa berat dan lembab, membuat napas terasa sesak. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa aroma lumpur dari hulu sungai. Namun, para pejabat yang membangkang tetap pada pendirian mereka, dibutakan oleh kesombongan. Mereka menertawakan ketakutan rakyat yang mulai berkemas. Perpecahan di istana semakin dalam, sementara di luar sana, alam sedang menghitung mundur menuju amarahnya. Dan malam itu pun tiba. Langit terbelah oleh kilatan petir yang menyambar-nyambar, disusul suara guntur yang menggelegar seakan meruntuhkan jagat raya. Hujan turun bukan lagi dalam rintit, melainkan tercurah dari langit seperti air bah yang tumpah. Dalam sekejap, Bengawan Solo yang tenang meluap dengan ganas. Airnya yang berwarna coklat pekat menerjang apa saja yang menghalanginya. Tanggul-tanggul jebol, rumah-rumah tersapu bersih. Sawah ladang berubah menjadi danau lumpur raksasa. Jerit tangis dan teriakan panik terdengar di mana-mana, bercampur dengan deru air yang memekakkan telinga. Di tengah kekacauan itu, Prabu Anglingdarma tidak tinggal diam. Ia berdiri di garda terdepan, jubahnya basah kuyup, rambutnya acak-acakan oleh angin badai. Selamatkan anak-anak dan orang tua. Ikuti aku ke dataran yang lebih tinggi. Teriaknya, suaranya berusaha mengalahkan gemuruh badai. Dengan sisa pengikutnya yang setia, ia menerjang banjir, menarik orang-orang dari pusaran air, dan memandu mereka menuju tempat aman di perbukitan selatan. Malam itu, kemegahan Malowopati lenyap ditelan amarah alam. Meninggalkan genangan air luas yang memilukan. Ketika fajar akhirnya menyingsing, pemandangan yang tersisa adalah sebuah lautan tak bertepi. Istana Malowopati telah hilang, desa-desa telah rata dengan lumpur, yang tersisa hanyalah genangan air luas yang dalam. Prabu Anglingdarma dan sisa-sisa rakyatnya menatap reruntuhan negeri mereka dari atas bukit dengan hati yang hancur. Genangan air itu begitu luas dan dalam bahasa Jawa kuno, genangan besar dan dalam disebut sebagai Bojonegoro. Dari tragedi inilah, sebuah nama baru lahir untuk menandai wilayah yang telah berubah total itu. Prabu Anglingdarma, dengan sisa kekuatannya, memutuskan untuk membangun kembali peradaban baru di tempat yang lebih tinggi tersebut. Nama Bojonegoro pun melekat, bukan sebagai nama kerajaan, melainkan sebagai pengingat abadi akan sebuah bencana dahsyat dan pengorbanan seorang raja. Wilayah yang dulu dikenal sebagai pusat kemegahan Malowopati, kini dikenal sebagai Bojonegoro, tanah yang lahir dari air mata dan perjuangan. Kisah Malowopati dan Prabu Anglingdarma mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga, tentang pentingnya seorang pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kepekaan untuk mendengar suara alam, tentang betapa berbahayanya kesombongan dan keangkuhan yang membuat kita tuli terhadap peringatan. Legenda ini adalah pengingat bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Ketika kita berhenti menghormati dan mendengarkan bisikannya, alam akan berbicara dengan caranya sendiri, yang terkadang begitu keras dan menyakitkan. Kisah asal-usul Bojonegoro bukan hanya tentang banjir besar, tetapi tentang kebijaksanaan yang tenggelam oleh keraguan, dan keberanian yang lahir dari keputusasaan, sebuah warisan abadi yang terukir di tanah Jawa. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita menelusuri legenda Malowopati. Jangan lupa untuk subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya dari seluruh penjuru Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.